Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari Unugiri Bojonegoro. NIM saya 21202000464. Saya dari kelas TI 5C. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang konsep routing. Untuk memahami routing dan konsepnya, terlebih dahulu kita harus memenuhi sistem penomoran IP, subnetting, dan netmask. Sistem penomoran IP seperti yang sudah dibahas sebelumnya digunakan sebagai identitas logikalisme sebuah terminal atau host dalam jaringan, sedangkan subnetting adalah mekanisme yang membagi jaringan menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil dengan cara yang sama dengan jaringan. Namun skalanya diperkecil oleh sebuah IP address. Sebenarnya terdiri dari network ID, host ID. Jika sebuah jaringan melakukan subnetting terhadap network address, maka sebuah IP address terdiri dari network ID, subnet ID, dan host ID. Konsep dasar. Dengan operasi AND, alamat IP dengan netmask dapat diketahui network ini dari alamat IP tersebut. Konsep routing sebenarnya adalah suatu proses membuat jalur alamat jaringan satu dengan jaringan yang lain dengan menggunakan router. Next, sebelum mempelajari algoritma routing, terlebih dahulu memahami konsep routing. Seperti tampak dalam gambar, sebuah host dilengkapi dengan address bersifat subnetting dari ketiga host tersebut antara host A dan host B bisa langsung berkomunikasi dengan sedangkan C tidak bisa walaupun netmasknya sama. C tidak bisa berkomunikasi dengan A karena B memiliki net ID. Agar C berkomunikasi dengan dua host yang lain diperlukan router yang dilengkapi protokol routing. Nah, ini gambarnya ya. Manfaat router dikatakan sebagai perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan router dari masing-masing jaringan. Untuk melakukan pembuatan jalur, sebuah router atau entitas apapun membangun routing, melakukan beberapa langkah berikut. 1. Mengetahui alamat tujuan. 2. Mengenali sumber-sumber informasi. 3. Menemukan rute-rute. 4. Memilih jalur rute. 5. Memelihara memverifikasi informasi routing. Static routing dan dynamic routing. Routing terdiri dari dua kategori, yaitu static routing dan dynamic routing. Perbedaan keduanya adalah pada proses yang dilakukan dalam mengelola table forwarding. Static router adalah rute-rute ke host atau jaringan yang dimasukkan secara manual oleh administrator jaringan ke routing table. Suatu router static route mendefinisikan IP hop router berikutnya dan antarmuka lokal yang digunakan untuk forward paket ke tujuan tertentu. Hop router berikutnya. Static route memiliki keunggulan untuk menghemat bandwidth jaringan karena static route tidak membangkitkan traffic route update untuk memberikan informasi perubahan rute yang berlaku ke router-router lain, tetapi menggunakan static route cenderung membutuhkan waktu ekstra dalam manajemen jaringan. Hal ini disebabkan karena administrator harus secara manual melakukan update route table ketika menjadi perubahan konfigurasi jaringan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.